Salam, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Semoga damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun saudara berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Saudara, setelah pulang dari kampung Betania, Alkitab mencatat murid-murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem, ke tempat di mana mereka menumpang. Di sana mereka berkumpul bertekun sehati dalam doa. Tapi tahukah saudara, kata kembali ke Yerusalem sebagaimana dicatat oleh Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12, dalam bahasa Yunani disebut hypostrepho. Kata kembali di sini tidak hanya berarti pulang ke Yerusalem dalam pengertian harafiah, namun lebih dari itu, kata hypostrepho berbicara tentang iman dan sikap hidup yang benar-benar telah diperbaharui. Atau dalam pengertian lain, kita biasa mengenalnya sebagai peristiwa kebangunan rohani. Setibanya di rumah, Alkitab memberitahu murid-murid tidak tidur apalagi bermalas-malasan. Mereka berkumpul, bersekutu, bertekun dengan sehati dalam doa. Saudara terkasih dalam Tuhan, momen perpisahan Tuhan Yesus dengan murid-murid di kampung Betania nampaknya tidak membuat iman mereka lemah. Justru sebaliknya, murid-murid mengalami kebangunan rohani luar biasa. Bukti kebangunan rohani itu dapat kita lihat melalui suasana persekutuan yang diadakan oleh murid-murid. Jika dulu mereka berkumpul karena takut terhadap tekanan pemerintah Romawi, kini rasa takut itu tidak lagi menjadi penghalang, sebab mereka sadar dengan bersekutu bersama saudara seiman serta bertekun dalam doa, menyebabkan hidup, mental, dan kerohanian mereka menjadi kuat. Saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh murid-murid memberi kita pengertian bahwa gereja tidak selalu berbicara tentang struktur bangunan. Gereja juga tidak berbicara tentang jumlah kehadiran. Tuhan Yesus berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sebaliknya, gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya hanya kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, serta meyakini pengajaran yang berasal dari satu sumber yang sama, yaitu firman Tuhan. Memang kita harus akui, di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih merajalela ini, ada hal yang berubah dari tata cara beribadah kita. Jika sebelumnya ibadah diadakan secara fisik, kini berubah menjadi pertemuan virtual. Pertanyaannya, apakah ibadah yang diadakan secara online menyalahi firman Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Justru disinilah letak keistimewaan iman kita kepada Kristus. Dalam segala keadaan, kita tetap dapat membangun persekutuan, meskipun melalui virtual. Saudara, marilah kita terus berdoa. Semoga wabah virus segera berakhir sehingga kita semua dapat kembali menerapkan persekutuan secara normal. Bertemu secara fisik, saling mendukung, saling menopang. Saudara terkasih dalam Tuhan, berikutnya kita akan melihat sedikitnya 3 bukti kebangunan rohani yang dialami oleh murid-murid berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-47. Bukti kebangunan rohani yang pertama, murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, perhatikan ayat 1-4 berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, hari Pentakosta umumnya dirayakan 50 hari setelah perayaan Paskah. Jika hari raya Paskah jatuh pada pertengahan bulan April, maka hari raya Pentakosta diperingati 50 hari setelahnya, yaitu sekitar awal bulan Juni. Sebenarnya apa yang terjadi pada hari perayaan Pentakosta itu kita tidak tahu. Namun Alkitab menjelaskan dalam momen seperti itulah murid-murid menerima kuasa Roh Kudus. Hal ini tentu mengingatkan kita bahwa sebelumnya Tuhan Yesus pernah berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Saudara, Tuhan Yesus sangat memahami arti menjadi yatim piatu. Dia mengerti perasaan seorang anak yang tidak memiliki tempat bergantung, tidak ada yang merawat, bahkan tidak ada lagi yang mengarahkan hidup. Tuhan Yesus juga paham makna sebuah kehilangan. Itu sebabnya ia meyakinkan murid-murid dan juga meyakinkan kita hari ini bahwa seberat apapun persoalan hidup kita, ingat, Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Suatu waktu Dia akan datang kembali. Namun begitu Roh-Nya yang kudus senantiasa ada bersama kita, bahkan menyertai kita setiap waktu. Saudara terkasih dalam Tuhan,
Kita semua tahu bahwa peran Roh Kudus adalah menghibur dan menguatkan. Selain itu, Roh Kudus juga memberi kebijaksanaan. Buktinya murid-murid fasih berbicara menggunakan logat dan bahasa dari negara yang berbeda. Alkitab mencatat orang-orang yang hadir di situ berasal dari berbagai belahan dunia. Dalam bahasa seperti itulah murid-murid Tuhan Yesus berbicara. Namun tahukah saudara, selain menghibur dan memberi kebijaksanaan berbicara, Roh Kudus juga memiliki peran lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu memberi keberanian. Perhatikan ayat 14-40. Di situ Roh Kudus memberi keberanian kepada murid-murid, khususnya kepada Petrus, sehingga ia dapat berbicara tentang siapa Yesus di depan banyak orang dengan berani dan lantang. Dampak dari pekerjaan Roh Kudus itu sedikitnya ada 3.000 jiwa percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Luar biasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, siapa sangka seorang yang pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali, ia bahkan tidak punya nyali ketika ditanya oleh seorang perempuan tentang keyakinan imannya. Namun kini kita melihat melalui kebangunan rohani, Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, bukankah kita pun begitu? Masa lalu kita bahkan tidak lebih baik dari Petrus. Namun percayalah, jika kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka kita akan mengalami pemulihan sebagaimana yang dialami oleh Petrus. Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita, dan kita akan diberi keberanian untuk berbicara tentang karya Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikutnya, bukti kebangunan rohani yang kedua, hidupnya memberi dampak. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak dapat disangkali bahwa bukti orang yang mengalami kebangunan rohani itu, hidupnya memberi dampak yang positif bagi iman dan karakter orang yang ada di sekitarnya. Perhatikan ayat 41-42, firman Tuhan berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selanjutnya perhatikan ayat 47 berkata, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Luar biasa. Saudara, murid-murid tidak hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, namun hidup mereka memberi dampak. Artinya mereka menjadi teladan sehingga hidup mereka memberkati banyak orang. Berikutnya bukti kebangunan rohani yang terakhir, memiliki kerinduan yang besar serta tekad yang kuat untuk melayani Tuhan. Saudara, ayat 41-47 merupakan bukti bahwa orang yang mengalami kebangunan rohani, kesukaannya adalah melayani Tuhan. Alkitab mencatat murid-murid Tuhan Yesus bersatu hati memberi hidup, waktu, tenaga, dan apapun yang mereka miliki untuk melayani Tuhan. Saudara, dalam melayani Tuhan mungkin kita tidak selalu melakukan persis seperti yang dilakukan oleh murid-murid. Namun setidaknya spirit atau semangat mereka dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimanapun bukti orang yang mengalami kebangunan rohani, kerinduannya adalah melayani Tuhan. Mungkin saudara bertanya, bidang serta area pelayanan mana yang bisa saya lakukan? Saya tidak memiliki keterampilan menyanyi, berbicara pun saya tidak bisa. Saudara ingat, melayani Tuhan itu tidak selalu terbatas hanya pada satu cara saja. Pelayanan itu tidak selalu harus tampil di depan mimbar. Ada banyak bentuk-bentuk pelayanan lainnya yang bisa dikerjakan. Walaupun nampak kecil, namun sangat berarti di mata Tuhan. Sebelum sekolah Alkitab, saya pernah melayani sebagai koster gereja di salah satu gereja lokal di Indonesia untuk beberapa tahun. Saya masih ingat pelayanan saya waktu itu membersihkan ruangan gereja, nyapu, ngepel, membersihkan toilet, cabut rumput di halaman gereja, antar jemput jemaat, dan masih banyak yang lain. Sepintas apa yang saya kerjakan tidak memberi manfaat sama sekali. Namun siapa sangka, dari hal-hal kecil dan sederhana itu, kini Tuhan memberi saya kepercayaan dan tanggung jawab pelayanan yang besar. Saudara dikasih di dalam Tuhan, apapun bidang pelayanan yang engkau lakukan, selama fokus dan motivasimu tulus untuk memuliakan Tuhan, maka itulah pelayanan. Lakukanlah semuanya itu dengan tulus dan tekun. Yakinlah Tuhan pasti akan memperhitungkan. Dari hal-hal kecil, Tuhan akan memberi kita tanggung jawab yang besar. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita.